Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 10. Yang dimana pada praktikum 10 ini ada dua latihan dan dua tugas. Yang dimana pada latihan pertama itu mengenai reusable unit, yang dimana pada bahasa C kita bisa menggunakan eh, fungsi pada file lain di file tertentu. Nah, pada contohnya di sini saya membuat sebuah fungsi add yang dimana ini memiliki dua parameter yaitu A dan B yang memiliki tipe data positif integer. Nah, di sini extensionnya itu .h. Nah, di file .h ini hanya untuk mendeklarasikan si fungsi. Nah, di mana saya definisikan fungsi ini? Saya definisikan di litmat.c. Nah, yang dimana kita juga harus menginclude library litmat.h tadi. Nah, di sini saya mendefinisikan bahwa fungsi ini akan mengembalikan A tambah B, yang dimana artinya fungsi adalah untuk menjumlahkan A dan B. Nah, pada akhirnya fungsi ini bisa kita panggil di file lain yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, di sini saya memanggil fungsi ini di main.c. Nah, pada main.c ini saya menggunakan fungsi add tadi dan parameternya si A saya isi si X yang berisi 10 dan si Y berisi dan si B yang parameter kedua itu maksudnya saya isi ke Y yang berisi 25. Nah, untuk menjalankan ini kita harus mengcompile si main.c bersama dengan uh, litmat.c. Nah, setelah kita compile seperti yang sudah saya lakukan di sini, saya mengcompile litmat.c, main.c, kemudian ini untuk memanggil programnya. Nah, setelah kita lihat, nah maka bisa kita menggunakan fungsi add dengan dua parameter tadi. Nah, pada latihan yang kedua itu mengenai indirection, yang dimana untuk membuat sebuah fungsi kita bisa mempassing parameter dengan cara bypass value atau bypass reference. Yang dimana bedanya itu jika kita menggunakan bypass value itu yang diubah itu adalah nilainya. Sementara jika kita mempassing bypass reference, nah yang diubah itu adalah kita mengakses alamatnya lalu mengisi atau memodifikasi nilainya. Nah, contohnya di sini saya membuat fungsi ubah nilai yang dimana dia kita gunakan by passing by reference, yang dimana tanda itu seperti ini, kita menggunakan pointer sebagai parameternya. Nah, yang dimana nanti si nilai dari PTR angka ini atau parameternya ini adalah ditambahkan dengan 50. Nah, jika kita lihat perbedaannya di sini, nilai kita sudah inisialisasi sebagai 10. Nah, kita akan menampilkan nilai sebelum diubah dan alamat dari si nilai ini. Nah, setelah itu kita memanggil fungsi si ubah nilai dan kita passinglah alamat dari si nilai, variabel nilai ini. Nah, apa yang akan terjadi? Mari kita lihat. Nah, setelah kita seperti yang sudah saya katakan, jika kita passing by reference, maka nilai asli dari fungsi dari variabel itu akan diubah. Nah, di sini kan si nilai berisi 10. Setelah kita panggil si fungsi ini yang dia akan memberikan alamatnya si nilai, ini alamat nilai, kemudian dia akan mengisi alamat nilai itu dengan isi pertama ditambah dengan 50, yaitu 10 ditambah 50, maka akan menjadi 60. Nah, kemudian ada tugas 1, yang dimana tugas 1 ini saya disuruh untuk membuat nah, pada tugas 1 ini saya disuruh untuk membuat sebuah fungsi yang menghitung pangkat. Nah, makanya nanti fungsi ini akan berisi dua parameter, yang dimana parameter pertama itu adalah basis dan parameter yang kedua itu adalah eksponen atau pangkatnya. Nah, bagaimana saya membuatnya? Nah, saya membuat file .h
yang dimana ini adalah untuk mendeklarasikan bahwa saya akan membuat sebuah fungsi yang bernama hitung pangkat dengan tipe integer dan memiliki dua parameter yaitu basis dan eksponen. Nah, fungsi ini saya akan deklarasikan di file pangkat.c yang dimana saya harus menginclude pangkat.h dan mendefinisikanlah. Nah, cara saya mendefinisikannya itu kita tahu kalau apapun bilangan dipangkatkan dengan 0 kecuali 0 ya. Di sini saya tidak menambahkan kondisi tersebut karena dia hanya meminta pangkat biasa tanpa ekspresi lain. Nah, karena di tugasnya saya itu tipe datanya itu harus integer. Sementara kalau pangkat minus kan nanti dia harus berupa float ya kan. Nah, eh, di sinilah saya mendefinisikan lagi sebuah variabel hasil yang saya inisialisasi adalah satu, yang dimana inilah nanti yang untuk menjadi pengali awal, dimana hasil itu adalah hasil dikalikan dengan basis, kemudian berulang sebanyak sampai dia memenuhi pangkatnya. Maksudnya jika kita coba ini i sama dengan 0, misalkan kita buat 2 pangkat 2. Nah, maka 0 lebih kecil dari 2, dia akan menjalankan hasil kali 2, maka hasil adalah 2. Nah, sekarang dia akan kecek karena penjumlahan ia sekarang adalah 1, maka masih memenuhi syarat 1 lebih kecil dari 2, maka hasil adalah 2 dikali 2. Nah, di mana hasilnya adalah 4, ya, mana 2 pangkat 2 itu adalah 4. Nah, kan dia masih akan bertambah. Sekarang ia adalah 3. Apakah 3 lebih kecil dari 1? Tidak memenuhi, maka bernilai false, maka dia akan men-skip. Yang mana hasil itu adalah 4, karena 2 kali 2 tadi kan. Nah, begitu pun seterusnya. Jika eksponennya ini 3, maka dia akan melakukan sampai lebih kecil dari 3. Nah, yang di return dari sini adalah hasil, yang dimana setelah kita kalikan berulang sesuai dengan pangkatnya. Nah, pangkat.c ini jika kita ingin gunakan, di sini saya menggunakannya di main 2. Nah, di sini saya harus menginclude pangkat.h-nya, kemudian di sini saya mendeklarasikan dua buah variabel yang dimana ini akan menjadi nilai yang kita akan kita passing ke functionnya. Nah, di sini kenapa saya inisialisasi? Karena agar si variabel ini tidak berisi garbage, ya kan? Karena ini adalah cara mendefinisikan variabel yang baik. Jadi kita harus menginisialisasi. Nah, setelah itu saya akan mengupdate nilainya dengan cara meminta input dari user. Nah, setelah itu saya akan passing nilai A dan B ke fungsi hitung pangkat. Nah, jika kita jalankan, nah jika kita misalkan saya mau 3 pangkat 6 deh, 3 pangkat 6. Nah, dia akan mengembalikan nilainya. Dimana ini adalah hasil dari function tadi. Oke, kemudian ada lagi tugas tentang membuat sebuah fungsi untuk mencari nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata sebuah nilai. Nah, cara itu seperti yang sebelumnya, saya mendeklarasikan fungsi hitung statistik yang berisi beberapa parameter, yaitu adalah parameter berupa array, yang dimana nanti dia otomatis menjadi seperti pass by reference, yang dimana dia akan mengupdate nilainya karena tidak menggunakan const di depan. Nah, kemudian ada ukuran, kemudian pointer, 3 pointer. Nah, ini sudah saya deklarasikan di file.h, kemudian saya akan definisikan di statistik.c. Nah, yang dimana ini adalah fungsi untuk mencari logika untuk mencari nilai tertinggi, yang dimana kita harus men-set dulu nilai tertinggi itu adalah pada indeks ke 0. Nah, mengapa demikian? Agar kita nanti bisa membandingkan dan mengupdate nilainya. Nah, di sini kita akan menggunakan perulangan for. Seperti inilah, kita mulai dari 0, karena indeks ke 0 kan. Nah, nanti akan dibandingkan. Tertinggi di sini kan indeks ke 0. Apakah indeks 0 lebih kecil dari indeks ke 0? Nah, kalau indeks 0 lebih kecil dari indeks i, maka
tertingginya akan diupdate menjadi indeks ke I. Begitu seterusnya. Karena kan ini harusnya tertinggi itu nilai terbesar ya kan. Nah, sementara kalau dia lebih kecil dari indeks ke I, maka kita harus membuat tertingginya itu adalah indeks ke I. Begitu dengan terendah, hanya mengubah tanda ini saja. Nah, yang dimana kemudian ada rata-rata, yang dimana kita tahu rata-rata itu adalah jumlah dari semua nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Nah, di sini saya harus mencari jumlah nilai dengan menggunakan perulangan. Dengan cara yang sama, kita mendeklarasikan dan inisialisasi variabel jumlah, kemudian kita update nilainya menggunakan perulangan for. Nah, di mana rata-rata ini yang merupakan parameter tadi akan kita isi menjadi jumlah dibagi dengan ukuran. Nah, di sini saya menggunakan kali 1,0. Kenapa? Karena ini ukuran ini di sini tipenya adalah integer. Nah, agar nanti pembagiannya tidak buyar. Nah, fungsi ini akan saya panggil di main.main3.c. Nah, setelah kita lihat di sini kita deklarasikan dan definisikan dan kita inisialisasi variabel nilai underscore mahasiswa yang dimana sebuah array yang berisi nilai-nilai mahasiswa. Kemudian kita deklarasikan dan inisialisasi max, min, dan average dan ukuran juga. Nah, disinilah kita akan memanggil fungsi hitung statistik tadi, yang dimana parameter pertama itu adalah sebuah array, yang dimana itu adalah nilai mahasiswa, kemudian ukuran. Ukuran ini maksudnya dari banyaknya nilai dari array tersebut ya. Maksudnya di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Makanya di sini ukurannya 5 saya buat. Nah, kemudian di sinilah kita passing alamat dari si max, alamat dari min, dan alamat dari AVG. Kemudian dia akan menjalankan sesuai dengan fungsi yang telah kita buat ini. Nah, setelah kita jalankan, bisa kita tampilkan nilai-nilai dari si max, min, dan AVG yang telah diupdate dari fungsi hitung statistik ini. Nah, kita jalankan. Nah, bisa kita lihat nilai mahasiswa pada awalnya itu ya, adalah ini sesuai. Kemudian nilai maksimumnya itu adalah 92,50. Jika kita lihat di sini yang tertinggi adalah 92,50. Nah, dan nilai minimalnya itu adalah 60. Apakah betul? Nah, ternyata betul nilai minimalnya adalah 60 dan rata-ratanya adalah 79,30. Nah, itulah kode ini saya jelaskan. Terima kasih.